Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our channel Forum Edukasi Publisher. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di channel kami Forum Edukasi. Nah, kali ini kita akan review buku TOEFL. Judulnya The Best Drilling TOEFL Soal Level ETS Score Booster. Nah, di sini nanti kalau kita beli buku ini akan dapat banyak bonus. Yang pertama, e-book, aplikasi, voucher, grup WA, tryout, and full audio. Jadi buku ini udah beneran paket lengkap. Nah, langsung aja kita masuk ke konten bukunya. Jadi dilihat dari daftar isi. Nah, di sini kita bakalan dapat tips sukses raih skor TOEFL tinggi. Jadi ini isinya nggak cuma materi juga. Jadi kita bakalan dikasih tahu gimana sih caranya cara kita belajar biar kita bisa dapat skor TOEFL yang maksimal. Terus ada juga info umum soal TOEFL. Kayak tes TOEFL itu apa sih? Gimana sih caranya biar kita bisa ikutan tes TOEFL dan we can do good in this test. Kemudian di sini nanti ada 3 part, karena TOEFL juga ada 3 part: listening comprehension, structure and written expression, kemudian reading comprehension. Nah, dalam listening comprehension kita lihat di sini akan ada sekitar 10 skill. Ada 10 skill, nggak sekitar. Yang pertama, sound discrimination, homonyms and words with multiple meanings. Kemudian nanti juga ada exercise di setiap skillnya. Kemudian skill 2 who, when, where. Skill 3 idioms and 2 or 3 words, verbs. Skill 4 implied meanings not directly stated. Skill 5 negative. Skill 6 agreement and disagreement. Skill 7 suggestion, invitation, offers and request. Skill 8 plans, topics and problems. Skill 9 contradiction, assumption and question. Dan skill terakhir, skill 10, specific content question. Nah, di akhir part listening nanti akan ada review test skill, kemudian akan ada juga lampiran script listening. Kalau seumpama kita kurang jelas dari kita mendengarkan aja, kita bisa lihat di lampiran scriptnya ini. Satu tips lagi buat kita kayak mempertajam pendengaran kita biar lebih sensitif sama bahasa Inggris. Kalau kita masih kurang sama listening, kita bisa lihat script sambil listening. Nanti kita bisa lihat kata apa, pengucapannya seperti apa, seperti itu. Kemudian bagian 2, structure and written expression. Di structure and written expression akan ada 12 skill. Yang pertama, general sentence structure. Yang kedua, noun and noun phrase. Yang ketiga, words, classes and function. Yang keempat, verb phrase, verb tenses. Yang kelima, adjective and adjective phrases. Yang keenam, pronoun. Yang ketujuh, conjunction. Yang kedelapan, parallel structure. Yang 9 inversion, yang ke-10 gerund dan infinitive, yang ke-11 preposition, dan yang terakhir repeated meaning. Kemudian di bab ini juga akan ada review test skill dan lampiran kunci soal-soal structure. Kemudian part yang ketiga, reading comprehension. Di sini ada 8 skill. Yang pertama, overview question. Yang kedua, text based. Yang ketiga, inference. Yang keempat, vocabulary. Yang kelima, reference. Yang keenam, organization. Yang ketujuh, restatement. Dan yang ke-8, tone. Kemudian di sini juga akan ada lampiran kunci soal-soal reading. Nah, buku ini juga dilengkapi dengan 3 latihan tes TOEFL. Ada practice 1, practice 2, dan practice 3. Di setiap practice ada listening scriptnya dan juga kunci jawabannya.
Nah, masuk ke konten, di sini ada tip dan triksnya yang seperti saya bilang tadi. Kemudian di sini juga info-info TOEFL dan sebagainya. Kemudian masuk ke part pertama, listening comprehension. Nah, di sini ini skill pertama sama seperti yang di daftar isi tadi, sound discrimination, homonym, and word with multiple meaning. Nah, dalam setiap skills ini akan ada pembahasan tentang konsep dasar. Apa sih listening itu, seperti apa di sini? Ada di part A. Kemudian akan ada juga tips dan trik bagaimana cara kita mengatasi atau menangani satu karakteristik soal tertentu di satu skill. Nah, jadi soal TOEFL itu ada beberapa karakteristik. Nanti di sini dibahas dan ada tips triknya di setiap skill. Kemudian lanjut lagi. Oh ya, di sini juga di sebelah sini yang bagian abu-abu di kanan kiri buku, kita juga dilengkapi dengan vocabulary. Jadi semua ada vocabulary yang sulit yang ada di buku atau biasanya muncul di TOEFL itu ada di kanan kirinya sini. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi buka kamus. Mungkin sekali dua kali perlu buka kamus, tapi kebanyakan vocabulary yang penting udah ada di sini, jadi kayak menghemat waktu untuk bolak-balik buka buku. Kemudian lanjut ke di sini listening script exercise, seperti yang saya bilang tadi. Di sini juga ada beberapa script exercise untuk part listening, lumayan banyak. Exercise 9, 10, and so on. Kemudian masuk ke part yang kedua, yaitu structure and written expression. Nah, di sini juga akan ada basic konsepnya seperti apa, karakteristik written expression dan structure. Di sini basic sentence pattern. Kemudian, nah di sini juga bagian-bagian yang penting biasanya di-highlight dengan tabel seperti ini. Jadi rumusnya itu lebih jelas karena dalam bentuk tabel. Seumpama ada rumus sentence seperti ini. Di sini juga ada tips dan triks bagaimana buat mengatasi soal dengan karakteristik tertentu. Di sini juga di setiap part, di setiap skill akan ada contoh soal dan pembahasan. Di sini pembahasan secara analisis. Jadi pembahasan di sini adalah pembahasan yang sangat-sangat jelas dan kita bisa paham bagaimana soal itu bisa dijawab seperti itu dari pembahasannya itu. Yang part ketiga, reading comprehension. Oh ya, tadi kelupaan. Di sini ada juga link download buku, bonus buku. Jadi di sini ada barcode-nya, kemudian di sini juga sudah ada tata caranya. Part yang ketiga yaitu reading comprehension. Yang pertama yaitu overview question. Di sini juga basic konsep, terus ada poin-poin pentingnya, misal pertanyaan ide utama, terus pertanyaan topik utama dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada skill yang kedua, terus di sini juga ada tips dan triksnya. Dan di sini di setiap akhir bagian setiap part akan ada kunci jawaban. Di sini kunci jawaban untuk reading. Terus kemudian di part terakhir adalah TOEFL practice. Di sini ada sekitar segini. Practice-nya ada 3 practice. Practice-nya lengkap dari part listening, structure and written expression, dan juga reading comprehension. Gitu. Ini section 2, structure and written expression. Kemudian masuk ke section 3, reading comprehension. Lengkap ya. Kemudian di sini ada lampiran setelah practice, lampiran listening script. Kemudian lanjut lagi, di sini praktis kedua, listening comprehension. Di sini juga ada link download buku dan instruksinya.
kemudian section 2 structure and written expression, kemudian section 3 reading comprehension, terus listening skill. Makasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye bye. Ting 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 ting.